Walau disebut mengalami tren penurunan sebagai capres pilihan dalam sejumlah survei, sekurangnya 3 partai dipastikan telah mendukung Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Punya peluang untuk menjadi presiden terpilih ke-8, namun pria kelahiran 7 Mei 1969 ini tak hanya punya jejak reputasi sebagai tokoh pendidik dan independen yang berhasil merangkul dukungan politis. Ia juga punya jejak kelam atas sejumlah kasus dan peristiwa yang berpotensi menjegalnya menuju istana. Sebagai salah satu tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala, Anies yang memiliki latar akademisi dan tokoh pendidikan, lantas ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Kerja. Sayangnya setelah menjabat selama 2 tahun, ia dicopot pada 2016. Pihak istana melalui sekretaris kabinet saat itu Pramono Anung menyebut alasan pemecatan mantan rektor Universitas Paramadina itu adalah karena belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Sumber lain mengungkap jika Anies diberhentikan karena kurang memprioritaskan program Presiden Kartu Indonesia Pintar. Ada sebuah survei yang dilakukan Populi Center pasca putaran pertama Pilkada DKI pada 2017 lalu, sebanyak 71% warga Jakarta mengaku khawatir dengan semakin menguatnya isu SARA selama musim Pilkada. Isu SARA tersebut antara lain, munculnya imbauan untuk tidak memilih calon muslim dan masalah tidak mensolatkan jenazah. Akibat politisasi isu SARA tersebut, Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos mengatakan bahwa masyarakat DKI Jakarta terutama masyarakat kelas bawah mengalami tekanan sosial. Bonar mengatakan, jika ada warga yang memilih pasangan nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarot Saiful Hidayat atau Ahok Jarot, maka yang bersangkutan akan dicap tidak beragama dengan baik. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa segala yang berkaitan dengan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA bakal menguntungkan paslon nomor 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dinilai membuat sejumlah kebijakan kontroversial. Seperti misalnya keputusannya mengubah nama jalan. Kebijakannya mengubah nama jalan menjadi nama tokoh Betawi mendapat penolakan warga. Selain karena tidak adanya sosialisasi, penolakan warga juga berkaitan dengan kekhawatiran mereka bahwa perubahan nama jalan akan berimbas pada perubahan administrasi data kependudukan. Terkait penanganan banjir dengan membuat sumur resapan juga menuai kritikan. Pembangunannya dianggap bisa memicu banyak masalah seperti merusak jalan atau membahayakan kendaraan. Hanya kebijakan ubah nama jalan, di masa pemerintahannya, Anies juga dinilai kontras saat meresmikan 31 rumah sehat sebagai nama pengganti Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di 5 kawasan Jakarta. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa datang ke rumah sakit bukan hanya ketika sakit, tetapi juga untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kesehatan. Alhasil, kebijakan itu mendapat kritikan, termasuk dari Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang meminta Anies berhenti mengada-ngada. Anies Baswedan meningkatkan persentase UMP 2022 sebanyak 5,1 dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan UMP DKI 2022 sebelumnya hanya 0,85% atau bertambah Rp37.749 menjadi Rp4.453.935. Namun hal ini direvisi kembali menjadi 5,1% atau bertambah Rp225.667, sehingga besarnya mencapai Rp4.441.854. Kendati kebijakan tersebut menguntungkan pekerja, tetapi hal tersebut digugat Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, yang menyatakan bakal menggugat Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Kebijakan Anies dinilai telah menyalahi peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan hingga akhirnya kebijakan itu berujung batal. Pada 2021, Anies menerbitkan izin mendirikan bangunan atau IMB kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara. IMB itu disebut memiliki jangka waktu selama 3 tahun. Saat peristiwa kebakaran melanda depo Pertamina yang menelan korban jiwa, Anies turut disalahkan karena dianggap mengabaikan status kepemilikan lahan di kawasan yang dinilai sebagai zona berbahaya.
hanya mengusung sejumlah kebijakan kontroversi di masa kepemimpinannya. Anies juga tidak lagi melanjutkan sejumlah kebijakan Gubernur Ahok yang dinilai berhasil dan pro rakyat. Beberapa di antaranya, seperti tidak lagi rutin merekam rapat lalu mengunggahnya. Hal ini tidak dilanjutkan oleh Anies karena ia menilai hal itu banyak mudaratnya. Selanjutnya pada era Ahok ada program rumah susun sistem sewa untuk rakyat kurang mampu dengan biaya hanya 5 hingga 15 ribu per hari. Dana tersebut untuk pemeliharaan dan kebersihan rusun. Pada era Anies, kebijakan itu diubah menjadi sistem beli dengan DP 0 rupiah dan cicilan bunga flat 5% dengan harga 200 jutaan rupiah untuk ukuran 23,8 meter persegi dan 400 jutaan untuk ukuran 34,3 meter persegi. Sayangnya, sampai penghujung masa jabatannya, hanya sekitar 1% dari target awalnya yang rampung dibangun. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami soal dugaan korupsi Formula E era Gubernur DKI Anies Baswedan. Sebagai pengambil kebijakan tertinggi, Anies disorot oleh KPK terkait pencairan uang komitmen sebesar 560 miliar rupiah untuk gelaran Formula E selama 3 tahun ke depan. Padahal menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, masa jabatan Anies sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta bakal berakhir 16 Oktober 2022 mendatang. Oleh karena itu, Anies berpotensi melanggar aturan lantaran menaikkan kontrak penyelenggaraan balap mobil bertenaga listrik melebihi masa jabatannya. Selain itu juga diselidiki ada tidaknya kerugian negara serta studi kelayakan bisnis perhelatan Formula E yang disetujui Anies Baswedan. Saat masih menjabat sebagai gubernur, Anies sempat diperiksa oleh KPK selama 11 jam. Namun, Capres konvensi Partai Nasdem ini masih berstatus saksi hingga kini. KPK memastikan kasus itu tidak akan dipaksakan untuk naik ke penyidikan jika tidak ditemukan bukti yang cukup. Wakil Ketua KPK Johannes Tanak pada awal Januari 2023 lalu mengakui ada perdebatan di lingkup internal KPK perihal proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E. Namun ia mengaku hal itu sebagai persoalan wajar. Meski KPK sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Namun, investigasi penelusuran dana belum dilakukan karena kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Pada Maret 2023, proses nyatanya masih jalan di tempat. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut proses penyelidikan masih berfokus pada pencarian peristiwa pidana dan pihak yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, ia mengatakan KPK belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai substansi kasusnya. Selain itu, Ali mengatakan KPK masih terus berusaha mencari alat bukti yang absah dalam kasus tersebut. Sehingga kata dia, kasus Formula E bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setiap pemimpin memiliki sisi gelap dan sisi terang yang kebanyakan timbul karena persoalan persepsi yang berbeda. Pandangan politik yang berseberangan yang tentu bisa menimbulkan diskusi panas bagi para pendukungnya. Meski tak terbukti secara faktual dan hukum, namun berbagai kabar tak sedap, kebijakan yang dinilai kontroversi hingga citra yang kadung melekat pada seorang kandidat. Dipastikan bakal jadi pertimbangan bagi para pemilih mesti mencontreng siapa di balik suara.